yang hari ini. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku, kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku, kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk memuji Tuhan. mendengar firman Tuhan dan
bersekutu bersama-sama. Sebelum kita mulai, mari kita berikan salam kanan kiri kita, salam kasih, salam sejahtera. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Dengarlah firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan milik Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah, rahmat dan berkat-Nya menyertai dan memberkati ibadah kita pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali. Shalom. Shalom. Selamat pagi menjelang sore Bapak Ibu Saudara. Hari ini penuh dengan sukacita, amin. Amin. Boleh kasih senyum kanan kiri, senyum yang indah. Kalau belum senyum tetap disenyumin ya. Iya, 2024 kita sudah lalui Bapak Ibu, banyak suka, banyak duka. Mungkin ada lembah air mata, mungkin ada badai hidup. Tapi kalau kita sampai hari ini, kita ada di tempat ini, itu semua karena penyertaan Tuhan, amin Bapak Ibu. Pagi ini, di awal minggu, di awal tahun ini, mari kita datang mengucap syukur. Karena kasih-Nya tidak pernah habis, kasih-Nya tidak berkesudahan untuk setiap kita. Yang percaya boleh lambaikan tangan Bapak Ibu. Haleluya, mari kita naikkan syukur kita. Dia Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Syukur
Mari nyatakan lebih lagi. Segala puji Kerajaanmu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Kalau pagi ini Tuhan, kami ada Tuhan itu karena anugerah-Mu Tuhan. Pagi yang luar biasa Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, untuk kasih-Mu Tuhan. Sepanjang pagi ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebentar Tuhan kami mau bersorak-sorai memuliakan Engkau. Biarlah Engkau yang ada di tengah-tengah kami Tuhan. Nama-Mu dipuji, Nama-Mu dipermuliakan, segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Yang siap memuji Tuhan lebih lagi, mari sama-sama kita katakan amin. Ya Yesus yang ajaib, amin Bapak Ibu. Mari kita sama-sama bertepuk tangan. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, yes. Tuhanku ajaib, namanya kekal selamanya. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Sama-sama tak berubah. Yang percaya boleh lambaikan tangan. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Amin. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Sebagai
dimanapun kita berdiri, kemanapun kita pergi, Tuhan akan nyatakan mukjizatnya untuk kita. Amin. sorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya. Boleh duduk Bapak Ibu Saudara. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau nyatakan Dia perisai dalam hidup kita. 2025 tidak ada kata khawatir Bapak Ibu, tidak ada kata susah, tidak ada kata takut. Tapi
Tapi Dia Tuhan yang menyertai kita, Dia penolong dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku. Kami mau nyatakan ini Tuhan. Saat badai hidup menerpaku, Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari nyatakan lebih lagi Bapak Ibu. Ku kan berdiri. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami percaya karena Yesus
Tuhan, kami percaya bahwa Engkau menopang hidup orang-orang yang mengasihi Engkau, yang berserah penuh, yang mau berjalan di dalam jalan kebenaran, yang mau menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Selalu disediakan kekuatan, penghiburan, damai sejahtera yang melimpah. Kami bersyukur kepadamu. Lawatlah kami semua dengan firman-Mu supaya kami boleh mengalami kebangunan rohani. Setiap kali kami membaca firman-Mu, mendengar firman-Mu, melakukannya dengan sungguh-sungguh, Engkau merefresh, menyegarkan hidup kami. Kami diperbarui untuk melihat kepada Allah dan jalan-jalan yang Kau tunjukkan kepada kami melalui firman dan Roh Kudus. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, biarlah Roh Kudus mengurapinya dan buatlah kebangunan rohani di dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Bulan ini temanya adalah mujizat-mujizat Allah, ya. Mujizat-mujizat Tuhan Yesus Kristus di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru. Mari kita membuka kitab suci kita di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai dengan 6. Judul khotbah pada ibadah yang kedua ini adalah mujizat pemeliharaan Allah. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan membacakannya di dalam Alkitab terjemahan baru. Elia di tepi Wadi Kerit. Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead berkata kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau aku mengatakannya." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi Wadi Kerit, di sebelah timur di sungai Yordan. Engkau dapat minum dari wadi itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi engkau makan di sana." Lalu ia pergi melakukannya sesuai dengan firman Tuhan. Ia pergi dan tinggal di tepi Wadi Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari wadi itu. Nabi Elia adalah nabi yang sangat pemberani. Ya. Di Perjanjian Baru, waktu Yesus naik di sebuah bukit, lalu ada penampakan, sebelah kanannya Musa, sebelah kirinya Elia. Waktu murid-murid ditanya, "Who am I?" Siapakah aku? Waktu Yesus tanya kepada murid-muridnya, ada muridnya berkata, "Kamu adalah Elia." Jadi Nabi Elia ini nabi yang begitu terkenal. Nabi ini adalah nabi pemberani, berjalan di jalan Tuhan, jalan kebenaran, keadilan, kesucian hidup. Kepada nabi yang demikian hidupnya takut akan Tuhan, Allah memeliharanya. Allah memelihara Nabi Elia dengan cara yang unik, tidak terpikirkan, bahkan melampaui logika manusia. Pemeliharaannya melalui burung-burung gagak yang membawa daging dan roti. Mengapa Allah memakai burung gagak?
Mengapa enggak pakai burung Raja Wali saja? Hah? Atau burung yang lain? Tapi mengapa pakai burung gagak? Ternyata beberapa universitas yang memiliki studi tentang zoologi, tentang binatang, burung gagak ini menurut penelitian yang ada, burung gagak ini mempunyai kognitif mirip dengan kera dewasa dan dapat meniru ucapan manusia. Dalam penelitian itu dikatakan begini, burung gagak itu adalah salah satu binatang yang paling cerdas di dunia ini. Ya. Berapa banyak engkau tahu binatang yang cerdas di bumi ini? Salah satunya adalah burung gagak. Kalau di dalam tradisi Kungfu Panda, suka nonton toh Kungfu Panda? Yang seri 1, seri 2, seri 3 itu, yang paling pintar binatang apa? Kura-kura, yang umurnya panjang. Ya. Kalau panda sih culun, ya, imut-imut gitu, tapi ya pintar juga dilatih kungfu. Tapi kalau dalam penelitian akademis, burung gagak itu salah satu binatang yang paling cerdas. Kecerdasannya adalah pertama menggunakan alat dan mampu membuat alat sendiri seperti membuat ranting kemudian memancing kumbang di lubangnya. Ketika kumbang menangkap itu tariknya sama burung gagak lalu dimakannya. Kemudian burung gagak itu dia katanya peneliti mengingat, merespon wajah orang dengan baik. Ada sebuah universitas namanya Humboldt State University yang meneliti mengenai burung-burung gagak. Burung-burung gagak ditaruh di sebuah kandang, lalu ada 2 kelompok peneliti. Satu kelompok pakai topeng, yang lain juga pakai topeng, kelompok yang kedua pakai topeng. Yang satu kelompok ini mengganggu burung gagak ini dan mau menangkap, menjeratnya. 5 tahun kemudian burung gagak itu mengingat kelompok yang mau mengganggunya dan mencelakakan itu. Itu kehebatan burung gagak. Yang ketiga, burung gagak itu bisa menggunakan gerak tubuhnya untuk berkomunikasi, ya. Menggunakan paruhnya seperti manusia menggunakan tangannya. Kalau kita berkata tangan begini apa? Hai, halo. Burung gagak bisa mempunyai tanda sendiri dengan paruhnya dan menunjukkan sinyal non vokal. Dan yang terakhir, burung gagak itu bisa memecahkan teka-teki hewan. Dikasih teka-teki setelah ini apa ya, hurufnya apa, angkanya berapa. Burung gagak itu dalam penelitian di universitas bisa memecahkan teka-teki. Allah memelihara Nabi Elia dengan mengirim burung gagak yang membawa daging dan roti. Berapa banyak burung-burung gagak dapat membawa daging dan roti? Bagaimana caranya? Berapa lama burung-burung itu memberi makan kepada nabi tersebut? Tapi pertanyaan-pertanyaan itu tidak dijelaskan di dalam kitab suci. Tetapi kalau kita mau berimajinasi, mau berkhayal, burung-burung gagak itu pasti tahu kalau ada singa, binatang buas lalu tangkap mangsanya, lalu masih ada daging di tulang belulang itu, mereka itu datang ambil dagingnya dengan paruhnya, dengan cakarnya itu. Dikirim ke Nabi Elia pada waktu pagi dan petang. Bukan itu saja,
Tapi burung-burung gagak itu terbang mencari roti. Di rumah-rumah. Mana ya yang ada persediaan gandum. Yang ada persediaan roti. Lalu diambilnya. Lalu dikirimkannya kepada Nabi Elia itu. Berapa lamanya? Kalau hujan tidak turun itu sekitar 3,5 tahun lamanya. Tuhan itu luar biasa. Membuat mujizat, membuat miracle. Dia bisa menyetop langit untuk tidak menurunkan hujan dan embun. Dia bisa memerintahkan binatang, burung-burung gagak untuk memberi makan Nabi Elia. Dia bisa memerintahkan ikan yang besar untuk menelan Yunus. Dan 3 hari kemudian memuntahkannya Yunus di tepi pantai. Tuhan Allah itu omnipoten, maha kuasa. Pada waktu kejadian di pasal 17 ini, Nabi Elia menegur Raja Ahab dan istrinya, permaisurinya atau ratunya yang namanya Isabel. Tidak turun hujan 3,5 tahun di Samaria karena kamu berbuat dosa, menyembah dewa-dewa. Rakyat kamu bawa untuk menyembah kepada ilah-ilah asing 3,5 tahun tidak turun hujan. Tapi raja ini raja yang bebal ya. Raja yang bebal, ratu yang bebal ya. Kalau mujizat itu terjadi anomali ini 3,5 tahun. Tidak turun hujan itu anomali. Orang harus introspeksi diri. Ya kita harus berdoa loh. Untuk pemimpin-pemimpin bangsa kita. Kalau pemimpin-pemimpin bangsanya itu tidak benar. Suka mencuri, korupsi, melakukan ketidakadilan, pasti tidak maju. Tidak maju negara itu. Ya, kalau sebuah lembaga pelayanan, lembaga di kantor, pimpinan-pimpinannya tidak menjadi teladan, hidupnya tidak sungguh-sungguh menyatakan hidup yang sesuai dengan kebenaran Tuhan, mujizat itu bisa sebagai tamparan loh. Sebagai hukuman. Tapi raja dan ratu itu tidak introspeksi diri. Sama seperti Raja Fir'aun dikasih tulah. Begitu banyak ada tulah air menjadi darah. Ada katak menyelubungi tanah Mesir. Ada nyamuk, ada lalat pikat, ada penyakit sampar. Ada bisul-bisul, ada hujan es, ada belalang. Ada gelap gulita sampai anak sulung Mesir, keluarga Mesir mati satu persatu, tapi masih bebal. Jadi kalau terima mujizat itu yang diminta dari Tuhan apa? Saya harus bertobat, saya diingatkan kuasa Tuhan. Bukan masalah sembuhnya yang penting. Wah saya sembuh dari penyakit ini, saya mendapat mujizat dari Tuhan, saya diberkati. Bukan itu yang penting. Yang penting itu Tuhan, Engkau mau apa di hidup saya? Engkau mau apa Tuhan? Aku mau supaya aku hidup sesuai dengan kebenaran-Mu ya Tuhan. Hidup sungguh-sungguh takut kepada Tuhan. Jangan juga begitu mencari-cari mujizat di KKR. Mujizat itu sesuai kedaulatan Tuhan. Sesuai mau Tuhan, tapi kalau itu terjadi, pertama-tama kita harus merendahkan diri, takut akan Tuhan, introspeksi diri. Tuhan ampuni saya, perbarui saya, jadikan saya semakin cinta Engkau, semakin mengasihi Engkau dan berjalan di dalam jalan kebenaran. Allah memelihara nabinya yang luar biasa, nabinya yang berjalan di jalan kebenaran, keadilan dan kesucian hidup. Allah memeliharanya. Pemeliharaan yang pertama apa?
Pemeliharaan yang pertama adalah pemeliharaan bagi jiwanya. Tuhan berkata, Elia, pergi di Wadi Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Wadi itu pecahan sungai, tapi kecil sekali. Pergi ke sebelah timur sungai Yordan. Mengapa Tuhan berkata seperti ini? Karena Elia baru saja mengucapkan nubuatnya melawan raja yang jahat itu. Pergi, kalau tidak pergi bahaya. Aku mau menyelamatkanmu, jiwamu, psikismu, emosimu, mentalmu. Karena Isabel itu di dalam pasal-pasal berikutnya itu sukanya menabur ancaman. Sukanya menabur tekanan-tekanan. Maka Allah sudah tahu, pergi ini bahaya ini. Kalau enggak bisa mental illness. Kesehatan jiwamu bisa terganggu. Pergi ke tempat, walaupun itu tempat yang sederhana, di tepi Wadi Kerit itu pergi supaya engkau terjaga, supaya psikismu, kehidupan jiwamu, batinmu boleh tenang. Tuhan tidak menempatkan Elia di tempat yang luks, yang mewah, tetapi sederhana saja di tepi Wadi Kerit. Elia hidup di sana, hiduplah dengan ugahari. Ugahari itu artinya kesederhanaan. Hiduplah, jalani hidup dengan sederhana. Kamu yang penting tidak berkekurangan, tidak bermewah-mewahan. Kamu hidup ugahari, hidup dalam kecukupan, memenuhi kehidupan sesuai kebutuhan yang ada, bukan untuk foya-foya. Hidup sederhana supaya jiwamu tenang, jangan dikuasai oleh apa-apa. Tinggal di tepi Wadi Kerit. Wah ya, mental illness ini menjadi problem 2 tahun terakhir ini di Indonesia. Ya, mental illness. Kalau di luar negeri sudah puncaknya seperti puncak gunung es, gunung salju di tengah lautan tuh. Apalagi di Korea Selatan, namanya membuli. Wah itu netizen tuh kalau di grup-grup itu membuli terus. 2 orang yang selamat dari Jeju Air, korbannya 179, total penumpang 181. 2 orang selamat, pramugara dan pramugari. Menurut catatan di media sosial di Korea Selatan, ini 2 orang ini dibully terus. Kamu selamat, Mbok, kamu bunuh diri saja. Bunuh diri saja, ikut yang 179 orang itu. Ini di kota-kota besar orang mulai sakit mental illness, mengatasi kejiwaan, batinnya kering, emosinya dibuat seperti roller coaster itu. Kacau balau. Ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Di tahun 2025 ini, tidak tahu kita akan menghadapi seperti apa ini. Kalau ada roller coaster, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, Tuhan memelihara jiwa, psikis kita. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, kata Yosua. Berjalanlah menurut jalan kebenaran Tuhan. Ugahari, Tuhan terima kasih Engkau sudah mencukupi aku. Aku hidup dalam kesederhanaan. Walaupun aku diberkati Tuhan, aku mau hidup dalam kesederhanaan. Bukan hedon, poya-poya. Bukan konsumerisme, konsumtif. Wah, itu di Jepang, di Korea Selatan, di negara-negara maju angka bunuh diri itu begitu tinggi sekali.
begitu tinggi sekali. Saya pernah melayani di Korea. Saya pernah melakukan perjalanan dari Seoul sampai ke Busan. Naik mobil HIS dengan seorang misionaris Korea. Saya khotbah di beberapa gereja di Korea. Misionaris Korea mentranslate saya di dalam bahasa Korea. Saya perhatikan di Korea Selatan itu, jalan itu begitu bersih. Apartemen-apartemen begitu mewah. Dan kondisi ekonomi begitu naik tinggi sekali. Tapi banyak orang kehilangan ketenangan batin. Banyak orang gelisah. Banyak orang cemas. Karir kok seperti ini terus menerus ya. Ekonomi kok enggak bisa maju. Bagaimana hidup berkembang terus menerus. Kecanggihan teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan, meninggalkan rongga-rongga kesepian dari dalam diri manusia. Dan problem mental illness ini, penyakit mental ini adalah menjadi problem hari-hari ini di Indonesia. Menjadi problem, tetapi perhatikan Nabi Elia dijaga, dipelihara oleh Tuhan, pergi di tepi wadi Kerit. Tenanglah di sana. Milikilah damai. Karena dia mendengarkan firman Tuhan. Karena dia mentaatinya. Dia tenang di tepi wadi Kerit itu. Luar biasa sekali pemeliharaan Tuhan. Jadi tahun 2025 ini situasi sosial politik, sesuatu ekonomi yang kita masih belum tahu. Mungkin saja stagnan ekonomi. Mungkin saja ramalan tentang megatrust itu, gempa bumi yang skala 8-9 Richter itu menjadi kenyataan, dan itu berita-berita mengenai kekhawatiran, kecemasan. Tapi Allah mau membuat mujizat supaya jiwa kita tenang. Tenanglah hai jiwaku, damailah. Jalani hidup dengan ugahari, dengan kesederhanaan, tidak mendewa-dewakan materi, tidak meninggikan apa yang ada di dalam dunia ini, tetapi bergantung kepada Allah sepenuhnya sebagai pemelihara jiwa, Allah yang menjaga dan memberkati batin kita, jiwa kita, psikis kita, emosi kita. Elia, pergilah. Dan Elia menemukan kedamaian dalam keugaharian di tepi wadi, di sungai itu. Itu pemeliharaan yang pertama. Pemeliharaan yang kedua adalah pemeliharaan soal fisiknya, soal tubuhnya. Berapa banyak sih burung-burung gagak dapat membawa makanan untuk Elia? Namun jangan abaikan burung-burung gagak. Burung-burung gagak mengenali wajah manusia dengan baik. Maka datangnya pagi, petang. Di tempat yang sama, di wadi Kerit itu. Burung-burung itu mengenali wajah Elia. Karena Tuhan sudah perintahkan burung-burung gagak ini selama musim hujan belum turun, belum ada panen. 3,5 tahun lamanya. Kau ingat wajah ini ya. Pagi sama petang, daging sama roti, jangan sampai terluput. Ya. Dan burung ini kadang-kadang lebih tajam ingatannya daripada manusia. Yang mengingat wajah Elia dengan baik. Kalau kita
Sudah lama tidak ketemu dengan teman kita, sahabat kita yang SMP, yang SMA. Lalu kita jalan-jalan di mall, lalu kita papasan, teman saya atau bukan ya? Ini sahabat saya atau dulu, bukan ya waktu SMP. Tapi burung gagak itu mengenali wajah sang nabi itu dengan baik. Dan burung-burung gagak itu ngambil daging, ambil roti, sedikit, kecil-kecil untuk mencukupi kebutuhan sang nabi di waktu yang sulit, yang sedikit-sedikit bisa buat melanjutkan kehidupan dan kesehatan tubuh. Yang sedikit-sedikit kalau dikumpulkan, biarpun itu sedikit tidak apa-apa Tuhan, ini berkat-Mu. Biarpun kecil tidak apa-apa Tuhan, ini berkat-Mu, tak kumpulkan. Cukup untuk saya dan keluarga saya Tuhan. Cukup. Tuhan mencukupkan. Majelis yang dulu, sebelum majelis sekarang ini yang anak-anak muda, bercerita kepada saya, Pak Minggus, waktu pandemi tidak ada ibadah. Karena memang Kudus mengerikan sekali status COVID-nya ya. Tapi itu uang persembahan perpuluhan dikareti sama keluarga-keluarga ini, dikareti. Dititipkan, tolong ya sampaikan kepada Kia Kudus untuk mendukung pelayanan. Ini persepuluhan, sampaikan ya. Saya mendengarkan cerita itu dari bendahara yang lama, majelis yang lama, saya bilang, orang-orang Kudus ini, jemaat-jemaat Kudus itu luar biasa sekali ya. Murah hatinya. Kumpulkan sedikit demi sedikit, kareti untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Di gereja Isa Al-Masih Kudus ini. Saya kemarin mengunjungi seorang jemaat yang sudah tua sekali, Pak Minggus. Gereja ini waktu tahun 80-an, ini gereja ini jelek sekali Pak Minggus katanya. Seperti rumah. Tapi sekarang gereja ini bagus sekali. Diberkati oleh Tuhan. Oh gitu ya Tante? Iya. Begitu banyak orang murah hati. Biarpun berkatnya sedikit-sedikit. Dikumpulkan. Biarpun kita untung sedikit-sedikit. Itu berkat Tuhan. Berkat Tuhan. Jangan serakah. Pengennya begitu banyak sekali. Yang sedikit-sedikit dikumpulkan, jangan ikut-ikutan dunia yang serakah, yang hedon, yang konsumtif itu, yang rakus dengan tidak bersyukur dengan apa yang diterima. Puji Tuhan kita bisa melewati tahun 2024, kita minggu yang pertama ini kita bisa berkumpul. Berkat-berkat yang sedikit-sedikit kita kumpulkan. Kita berkecukupan. Sama seperti Elia yang dikirim burung-burung gagak oleh Tuhan itu. Mama saya punya toko di Kota Weleri. Tokonya kecil tapi punya pembantu sekitar 3-4 orang. Tokonya di sebelah Bank BRI, sebelahnya lagi kantor polisi di pusat kota, tapi tidak terlalu besar tokonya. Waktu pandemi COVID, saya tanya sama mama saya, berapa omsetnya sekarang? Turun enggak? Turun banget. 60%, 40%. Tapi mama masih bisa membiayai karyawan-karyawan, masih bisa. Kumpulkan berkat dikit demi dikit. Berkat yang dikit demi sedikit disyukuri. Kita memuji Tuhan karena berkat-berkat ini. Kecukupan demi kecukupan yang ada.
dan tidak pernah berkekurangan. Kita mesti rajin, ulet, berusaha minta hikmat Tuhan, mohon keberuntungan Tuhan di tahun 2025 ini. Biarpun sedikit-sedikit keuntungan dikumpulkan. Mana yang harus dipersembahkan kepada Tuhan untuk persepuluhan. Mana yang harus menjadi berkat untuk saving. Mana yang harus menjadi berkat untuk orang-orang yang kita perlu tolong. Dan berkat-berkat itu disediakan untuk kita semua. Itulah mujizat pemeliharaan Allah yang luar biasa. Yang Tuhan mau nyatakan kepada kita. Oleh karena itu masukilah tahun 2025 ini dengan pemeliharaan Allah. Mujizat-mujizat Allah. Saya mau bersaksi. Saya pernah studi di Filipina. Waktu itu berangkat sendirian karena tidak bisa membawa keluarga. Lalu saya berdoa, Tuhan 9 bulan di Filipina tidak membawa keluarga. Duh, apakah saya bisa terus studi saya ini? Profesor saya bilang, bawa keluargamu. Oke, saya bawa. Tuhan memberkati. Gereja asal dari istri saya di mana mau mendukung Yayasan Bangun. Tapi ada satu peristiwa yang cukup membuat saya bersyukur sekali. Istri saya mempunyai anak yang kedua itu di Manila. Anak pertama sama anak kedua jaraknya 5 tahun. Waktu anak yang kedua mau lahir, kita sudah datang 21 April, menurut perkiraan dokter 21 April lahir ini. Tapi tidak lahir-lahir. Dokter bilang, wah ini terlalu besar bayi, harus sesar. Sesar ya dok. Ya biayanya berapa? Biayanya 10.000 peso. 40.000 peso. Sekitar 10 sampai 12 juta. Uang saya waktu itu mepet. Tapi saya bilang, iya dok, operasi sesar ya. Tolong operasi sesar segera anak saya yang kedua ini. Keluarkan tabungan saya yang dolar. Saya bayar. Tapi ya burung-burung gagak itu dikirim Tuhan. Ada pejabat eselon 2 di Manila tiba-tiba datang di apartemen saya. Pak Minggus, baru punya anak ya? Kok ibu tahu? Ya saya tahu. Berikan berkatnya. Datang lagi orang yang tidak begitu saya kenal. Saya pikir ini pejabat-pejabat ini datang di apartemen yang sederhana cuma memberikan Pak Minggus, saya mau bantu Pak Minggus untuk biaya anak yang kedua ini. Saya cuma berkata ini burung-burung gagak yang dikirim oleh Tuhan. Tahun 2025, percayalah, mujizat pemeliharaan Tuhan masih ada. Tuhan menjaga jiwa kita dan mencukupi fisik kita. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan pujian. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya.
Kau dan aku, ada kasih seperti kasih. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Musik saja lebih pelan, musik saja lebih pelan. Tutup matamu. Bersyukurlah kepada Tuhan. Masukilah tahun 2025 ini dengan takut akan Dia. Takutlah akan Tuhan. Renungkanlah firman-Nya siang dan malam. Dan ikutilah tuntunan Roh Kudus, maka Dia akan meninggikan engkau. Dia akan membuatmu jaya. Dia akan memberkati. Dia akan memberikan kedamaian di dalam hati, batinmu. Dan engkau akan dicukupi dalam hidup yang ugahari, kesederhanaan. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepadanya sebab Dia baik. Dan burung-burung gagak bisa diperintahkannya untuk mendatangimu. Dia punya caranya sendiri yang melampaui logika kita. Asal kita percaya, asal kita berharap, asal kita berserah kepada-Nya. Haleluya. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih seperti kasih. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Kiranya benih-benih firman-Mu bisa tertanam dalam hati kami, dapat bertumbuh dengan subur. Haleluya. Dan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami sudah belajar Tuhan untuk selalu berharap kepada-Mu, selalu percaya kepada-Mu Tuhan. Amin. Karena ketika kami berharap, ketika kami percaya, mukjizat Tuhan nyata dalam kehidupan Amin. kami Tuhan. Haleluya. Kami juga mau, kiranya Tuhan mau membentuk kami Tuhan, kiranya Tuhan mau memberikan optimisme kepada kami Tuhan untuk menghadapi tahun 2025 ini Tuhan. Biarlah kiranya kami melihat tahun 2025 ini bukan sebagai tahun yang penuh dengan cobaan, tahun yang penuh dengan ketakutan, tahun yang penuh dengan kesakitan, tapi biarlah kami memandang tahun 2025 ini dengan tahun yang penuh dengan kebahagiaan, Amin. tahun yang penuh Haleluya. dengan berkat, dan tahun yang penuh dengan mujizat-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kita akan mempersiapkan diri untuk menerima roti dan anggur. Apakah ada yang belum?
mengambilnya. Kalau ada yang belum, tolong mengangkat tangan. Ada yang satu ya di situ, silakan mengambil. Di atas sudah semua ya. Samping kiri sudah semua, sebelah kanan sudah semua. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk perjamuan kudus. Ketika Yesus dan murid-murid sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kemudian ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa-dosa. Rohanion, majelis saya undang maju ke depan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari berdiri bersama-sama. Kita yang bersyukur, bersyukurlah. Tadi rapnya saja. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari kita angkat roti kita di tangan kanan kita. Bukankah roti ini melambangkan tubuh Kristus? Tubuh yang terpecah-pecah, tubuh yang penuh dengan bilur-bilur yang berdarah, tubuh yang dikorbankan supaya kita peroleh pengampunan dosa-dosa dan keselamatan. Tubuh Kristus yang menjadi tebusan bagi kita. Tidak ada lagi kuasa kegelapan, kuasa maut, bahkan kuasa kematian yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Mari kita pecah-pecahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan. Bukankah ini anggur yang melambangkan darah Kristus? Darah perjanjian. Darah yang dilambangkan anak domba yang dioleskan di pintu rumah keluarga-keluarga Israel. Sehingga malaikat maut tidak dapat mengambil anak-anak sulung dari keluarga-keluarga itu. Ini darah lebih mahal dari seluruh alam semesta. Ini darah perjanjian. Darah yang menjadi obat bagi keselamatan hidup kita sampai pada kekekalan. Kematian tidak lagi menakutkan karena kematian justru kita memasuki bersama dengan Tuhan. Dan ini adalah darah yang dimeteraikan untuk obat bagi keselamatan jiwa kita. Tangan kirimu, tempelkan tubuhmu yang sakit kalau ada. Darah ini juga lambang
Bahwa melalui bilur-bilurnya kita disembuhkan, kita dipulihkan, kita disegarkan kembali. Segala macam kelemahan tubuh dipulihkan oleh Tuhan. Maka dengan iman, mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukurlah. Rapnya tadi. Bersyukurlah, karena kasih setia. Haleluya. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Katakanlah bersyukur, karena kasih setia. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ucapkanlah syukur secara pribadi. Berterima kasihlah kepada Tuhan bahwa kita telah beroleh kerajaan-Nya, bahwa kita beroleh keselamatannya. Ucapkanlah syukur kepada-Nya. Katakan, Tuhan baik, Tuhan telah mengampuni dosa-dosa pelanggaran saya, Tuhan telah memberikan saya kerajaan-Nya. Syukur kepada Tuhan. Oh, haleluya. Pujilah Tuhan. Oh, haleluya. 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 Pujilah Tuhan. Pujilah namanya. Dialah Allah pemelihara kita. Dia pembuat mujizat, Allah penjaga kita, menjaga jiwa kita, hidup kita. Haleluya. Dengarlah firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Amin. Silakan duduk. Shalom Jemaat Gereja Isa Al-Masih Kudus yang terkasih, berikut akan disampaikan beberapa pengumuman penting warta jemaat selama sepekan pada tanggal 5 Januari 2025 yang perlu kita perhatikan bersama. Berikut disampaikan berita duka. Telah pulang ke rumah Bapa di surga, dalam damai sejahtera Kristus. Anak Jovelyn Mirel Purgianto dalam usia 3 tahun. Putri dari Ibu Bapak Yohanes Hendra Purgianto.
dengan alamat Jalan Letkong Titsudono Gang Johar Lama nomor 791, Wergu Kulon, Kudus. Meninggal pada hari Jumat, 27 Desember 2024 pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Dan telah dimakamkan pada hari Minggu, 29 Desember 2024 di pemakaman Darussalam. Segenap keluarga besar Gereja Isa Al-Masih Kudus menyampaikan simpati yang mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk mengikuti baptisan air, yang diadakan pada hari Rabu, tanggal 16 April 2025, silahkan mengikuti katekisasi yang akan dimulai pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 dan Kamis tanggal 6 Februari di Ruang Serbaguna. Berikutnya kelas katekisasi diadakan setiap hari Selasa dan Kamis pada pukul 5 sampai 6 petang. Bagi yang ingin dibaptis, segera mengisi formulir dan menyerahkan pas foto yang diperlukan kepada Pendeta Elisa atau ke sekretariat. Mohon kehadiran pengurus dan anggota diakonia dalam acara persekutuan doa diakonia yang diadakan pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025 pukul 5 sore di Ruang Serbaguna lantai 1. Selanjutnya bagi rekan-rekan dewasa muda yang tergabung di dalam komunitas Oksigen, mari hadir dalam ibadah perayaan Natal Seksi Dewasa Muda GI-AKU, yang diselenggarakan pada hari Jumat 10 Januari 2025 pukul 6:30 petang. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Eliada Adi dengan tema Beyond the Hashtag. Mari hadir dan rayakan bersama teman, sahabat, dan keluarga. Diinformasikan kepada seluruh rekan-rekan remaja Gereja Isa Al-Masih Kudus untuk bersama-sama menghadiri perayaan ibadah Natal RBK, yang diadakan pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 pukul 5 sore, dengan tema Christmas Must Be Something More, yang akan disampaikan oleh Pastor Eliada Adi dari Fire Community Jogja. Hadir dan alami lawatan Tuhan melalui acara ini. Akan diadakan ibadah perayaan Natal bagi karyawan PT Hartono Istana Teknologi Kudus, yang akan diadakan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025, jam 6 petang. Dengan pembicara Pendeta Minggus Minarto Pranoto, dan dengan tema Born as the Light. Akan diselenggarakan seminar studi Alkitab pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025, pukul 7 malam di Gedung GIA Kudus Ruang Serbaguna lantai 1. Dengan tema bagaimana hidup sesuai firman Tuhan, dalam pembahasan metode belajar mengenai quiet time, dan mengajar atau berkhotbah yang mengena hati jemaat serta penerapan praktis firman Tuhan. Yang dilayani oleh tim pelayanan dari Gereja Wuraidel, Korea Selatan. Hadir dan ikuti acara ini. Bagi jemaat Tuhan, mari bergabung dan berdoa bersama dalam acara doa puasa GIA Kudus awal tahun yang akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025, pukul 10 sampai 11 siang, di Ruang Serbaguna lantai 1. Mari hadir dan mengajak anggota keluarga dalam Bidstone Pagi Raya Keluarga yang diadakan setiap hari Sabtu, pukul 5 sampai 5:45 pagi. Di Ruang Serbaguna lantai 1. Setiap minggu kedua dan keempat diadakan senam pagi bersama setelah doa pagi. Diberitahukan kepada jemaat GIA-AKU, bagi jemaat yang sakit atau memiliki kerabat yang sakit dan rindu didoakan, dapat menghubungi sekretariat gereja agar dapat disampaikan dan diumumkan di warta jemaat. Gembala jemaat atau pendeta akan mendoakan di ibadah hari Minggu. Bagi jemaat yang rindu mengikuti informasi terkini mengenai aktivitas dan kegiatan gerejani di GIA Kudus, silahkan mengunjungi sosial media Instagram GIA Kudus. Warta digital juga dapat diakses melalui laman Instagram ini. Demikian informasi yang dapat disampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya, Tuhan Yesus memberkati. Baik. Kami akan menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang pada kesempatan siang hari ini baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kayaknya tadi ada yang baru pertama kali. Silakan bangkit berdiri. Nanti Bapak Ibu Majelis bisa menyambutnya.
yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, silakan bangkit berdiri. Baik, sekarang kami akan panggil yang berulang tahun. Untuk tanggal 30 dan 31 Desember 2024, silahkan yang berulang tahun di tanggal itu bisa bangkit berdiri. Tanggal 30 dan 31 Desember. Ada? Kemudian yang kedua untuk tanggal 1 sampai 5 Januari 2024 yang berulang tahun, silakan bangkit berdiri. Baik, selamat berulang tahun, Tuhan berkati, nanti Bapak Gembala akan mendoakan. Ku ucapkan sarang hamida dan tertawa bersamamu. Happy birthday to you. Ku berdoa kau selalu bahagia karena Tuhan mengasihi. Tadi ada seorang ibu dan anak yang baru pertama kali datang ya. Puji Tuhan, terima kasih untuk kedatangannya di jemaat ini. Dan juga selamat berulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun hari-hari ini. Mari kita lanjutkan ibadah kita di hari-hari di tengah minggu. Jadilah saksi Kristus. Nyatakan Injil, beritakanlah bahwa Allah kita adalah Allah yang memelihara hidup anak-anaknya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, jemaat-mu boleh datang dan membawa hidup mereka untuk dipersembahkan sebagai persembahan yang suci, yang kudus, yang berkenan kepadamu. Bukan itu saja, mereka membawa persembahan-persembahan, baik itu persepuluhan, maupun persembahan untuk mendukung pelayanan di Gereja Isa Al-Masih Kudus. Mereka sudah mempersiapkannya dan mereka memberikannya. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan untuk mendukung pelayanan di tempat ini. Tuhan membalaskan kemurahan hati anak-anak-mu ini. Kami bersyukur untuk saudara-saudari kami, sahabat-sahabat kami yang berulang tahun. Tuhan tambahkan usia 1 tahun di dalam hidup mereka. Tuntunlah mereka supaya mereka menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Berkati keluarganya, berkati masa depannya, apa yang dikerjakannya. Tuntun dengan hikmat Tuhan, dengan firman dan Roh Kudus. Sertai anak-anak-mu ini ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat yang sakit. Kami berdoa untuk Pak Lukas Karoto, Ibu Ong Mewa, Ibu Mika, Ibu Erlin, dan yang lainnya ya Tuhan. Tuhan berkati, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan, berikan kekuatan iman di dalam diri anak-anak-mu ini Tuhan. Biarlah belas kasihan-mu, dan kami percaya Engkau mengasihi, memberi kekuatan yang luar biasa untuk anak-anak-mu ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda yang sedang studi. Biarlah mereka bertumbuh dengan baik di dalam iman mereka dan pengajaran di gereja dan pengajaran di rumah tangga dan di sekolah. Berkati anak-anak muda yang berkarir di Kota Kudus ini maupun yang mengembangkan usaha. Orang-orang yang berjuang juga, keluarga-keluarga yang berjuang memulai usaha yang baru, mengembangkan yang sudah ada. Berkati anak-anak-mu ini Tuhan. Biarlah tahun 2025 ini mereka dibuat boleh terus memuliakan Tuhan dan berhasil. Yang terjun di dalam dunia politik, Tuhan berkati, beri hikmat untuk menyuarakan kebenaran. Tuhan berkati anak-anak-mu di mana saja berada. Tuhan, kami berdoa untuk Kota Kudus ini. Lindungilah kota ini,
Kami mengucap syukur untuk tahun baru yang sudah terlewati dengan baik, untuk Polres, untuk dan Ramel, untuk Kodim yang sudah menjaga. Terima kasih, bersyukur untuk penyertaan malaikat-malaikat Tuhan. Kami berdoa untuk negara kami Tuhan, lindungi, buatlah semakin jaya, aman, adil dan sejahtera. Kami berdoa untuk perdamaian dunia ini supaya bangsa-bangsa boleh berhenti untuk hidup dalam kasih. Kami sungguh memohon orang-orang yang terkena dampak karena peperangan ini Tuhan. Berilah mereka kekuatan di masa-masa yang sulit, yang susah, di mana mereka harus melarikan diri ke negara-negara yang jauh. Tuhan sertai, berkati mereka. Jadikan kami pembawa damai Tuhan. Di mana saja kami berada, jadikanlah kami pembawa damai-Mu. Mari kita berdoa bersama-sama seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Setelah engkau beribadah kepada Tuhan, setelah kita bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan, mendengar firman-Nya, menerima perjamuan kudus, sekarang lanjutkanlah perjalanan hidupmu, dan biarlah Allah Trinitas yang Maha Agung, suci dan mulia memberkatimu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bersyukur, bersyukur.